Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di editorial Mataraman, teman-teman sekalian. Saya doakan mudah-mudahan sehat selalu, terus istiqomah di jalan Islam ini. Amin. Amin. Yo. Kita sapa dulu tamu kita, guru kita, Ustadz Hawidono, atau sering kita akrab dengan panggil Gus Hawidono. Gus Hawi. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Al Jawahir Palanan. Selamat datang Ustaz. Ahlan wa sahlan fi hudurikum. Mudah-mudahan nanti senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Amin. Amin. diberikan keistiqomahan untuk di jalan dakwah ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pemirsa, teman-teman editorial Mataraman yang berbahagia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, sebentar lagi kita akan merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW yang sering di masyarakat kita dirayakan secara seremonial melalui upacara-upacara atau melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Akan tapi pada kali ini kita akan bedah bahwa Maulid tidak hanya sekedar seremonial. Maulid nggak hanya sekedar berhenti dalam acara-acara maulutan atau mulutan kalau istilah orang Jawa itu. Sampai sekarang bulan Mulut tahun berapa? 60 B ya, berapa itu? Apa ini? Ini tanggalan Jawa sih itu. 60 kalau salah ya. B. Apa ya? Nah, kalau B. dulu kan dal, sekarang sudah masuk B atau ba. Oh, yes. Apa itu artinya? Ini tanggalan keraton Jawa seperti itu ya. Oh iya. Nah, seringkali kita berhenti sampai seremonial, seringkali kita membuat pujian hanya berhenti dalam pujian-pujian emosional semata. Tapi tentu tidak cukup sampai situ, Ustaz ya. Kita buktikan bahwa cinta kita ini cinta yang sejati, tunduk setunduk-tunduknya segenap perintah dan larangannya. Baik dalam amalan dalam ibadah maktuh maupun amalan yang ghairul maktuh, atau dalam apa istilah kita apa muamalah kita. Nah, kita akan bedah beberapa poin yang krusial, artinya yang mungkin langsung ke Ustaz Agung, Ustaz Hawi. Iya. Mengapa rasa cinta kita itu Gus Hawi kepada Rasulullah itu wajib dibuktikan melalui kepatuhan pada ajaran beliau, bukan hanya sekedar peringatan Maulid saja. Tidak hanya sekedar rame-rame, tola'al badr, tidak hanya sekedar itu, tapi benar-benar dengan ekspresi kita, dengan tingkah laku kita, dengan tindak laku kita itu harus benar-benar ittiba dengan hakul ittiba. Gimana, Ustaz? Ya. Monggo. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'dah. Teman-teman sekalian, jadi kalau kita berbicara tentang Maulid ya, kelahiran itu sebenarnya perkara yang biasa. Tapi masalahnya yang kita bahas di sini adalah Maulidur Rasul ya, atau Maulidu Muhammad SAW. Kelahiran seorang Rasul, kelahiran bukan sekedar seorang yang bernama Muhammad ya, tetapi beliau adalah seorang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di mana orang yang dilahirkan itu adalah orang yang nanti diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi dan rasul yang bertugas ya, di dalam surah Al-Jumu'ah itu beliau ditugasi oleh Allah ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi. Jadi tugas pertama itu membacakan ayat-ayatnya wa yuzakihim, mensucikan kaum yang nabi itu diutus kepadanya. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Ya, dan Nabi itu mengajarkan kepada kaum itu kitab dan hikmah. Ya, yakni kaum Quraisy pada saat Nabi diutus, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Mereka itu berada dalam satu kesesatan, kedzaliman yang nyata ya, kejahilian. Nah, maka momen Maulid ini ya, sebenarnya adalah momen untuk trigger. Jadi menumbuhkan cinta kita. Jadi agar supaya cinta itu bersemi kembali.
Ya, Harapannya begitu. Ya. cinta bersemi balik-balik. Kenapa? Karena cinta kita kepada Rasulullah SAW itu adalah merupakan bagian dari keimanan. Sedangkan keimanan seseorang itu bukanlah paten ya, tapi yazid wa yanqus. Kadang naik, kadang turun. Nah, momen Maulid ini adalah momen untuk menumbuhkan, menyemikan kembali rasa cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, aktivitas seremonial itu memang aktivitas yang apa ya, menggembirakan itu ya. Jadi kita bergembira Atas kelahiran atas diutusnya atas kelahiran Nabi, ya. Lebih-lebih lagi atas diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk diutusnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi seorang nabi dan rasul itu. Bahkan seorang penutup para nabi, khatamun nabi. Anbiya. Gitu. Nah, tentang kegembiraan ini juga dibolehkan, ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala juga memerintah berfirman tentang adanya karunia Allah ya terhadap Al-Quran, terhadap diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Allah membolehkan kita untuk falyafrahu, hendaklah karena itu bergembira. Nah, bergembira tentu dengan berbagai aktivitas ya, yang di situ ada suasana gembira, ada haflah misalnya makan-makan, jamuan. Dan ini dulu juga pernah dilakukan oleh Abu Lahab ya. Nah, Lahab yang paman beliau ini ya, sebenarnya paman beliau ketika mendengar kakaknya Abdullah ya, itu punya Abdullah almarhum berarti ya, sudah istrinya Abdullah itu sudah melahirkan seorang anak laki-laki, yang mana pada waktu itu anak laki-laki itu dimuliakan. Maka ini saking gembiranya Abu Lahab ini, dia membebaskan budaknya itu ya, saking gembiranya ini. Yang kemudian karena dia membebaskan budaknya itu dalam satu riwayat ya, bahwa Abu Lahab ini kelak akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala setiap hari Senin ya, dari azab api neraka. Ya, yang ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, meski ini dalam mimpi ya, dalam mimpi. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, jadi itu yang pertama ya. Jadi kita bergembira itu adalah suatu yang afdol ya, karena ini adalah karunia dari Allah ya. Fadilah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, betul memang kegembiraan kita ini tidak hanya terbatas seremonial ya. Tetapi harus kita buktikan. Jadi cinta itu tidak cukup hanya di lisan, tetapi harus dibuktikan dalam perbuatan. Dan cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah juga perwujudan cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jadi katakanlah jika kalian itu benar-benar mencintai Allah, katakanlah Muhammad, jika kalian itu mencintai Allah, ya. Ayat itu merintahkan fattabi'uni, ikutilah aku. Aku di situ adalah karena diperintahkan untuk berkata Nabi, berarti aku itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan secara khusus disebutkan di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 bahwa Nabi Muhammad SAW atau Rasul SAW itu adalah seorang uswatun hasanatun. Ya. Jadi Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Ya, dari sini kita hendaknya menjadikan beliau itu sebagai uswah hasanah. Nah, uswah dalam hal apa? Gitu ya. Nah, para ulama di dalam beberapa kitab tafsir ya, misalnya Imam Ibnu Katsir ya, itu menjelaskan bahwa ayat ini merupakan dalil ya yang pokok untuk kewajiban kita meniru Rasulullah Muhammad SAW, baik dalam ucapan ya, qauliyah beliau, perbuatan amaliyah beliau, maupun ya berbagai keadaan yang ada pada beliau. Itu takrir beliau, diamnya beliau melihat satu kejadian, itu juga merupakan hal yang boleh kita ikuti ya. Kemudian meski nanti di dalam tafsir As-Sa'di itu disebutkan bahwa secara umum ketaatan kita kepada
Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan al-aslu apa saja ya. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa man nahakum anhu fantahu. Jadi apa saja yang dibawa oleh Nabi itu kita disuruh mengambilnya, dan apa saja yang ditinggalkan, dilarang oleh Nabi, kita disuruh meninggalkannya. Nah, akan tapi apa namanya, ada nanti tentang khawasur Rasul ya, kekhususan untuk Rasul ya. Sehingga dalam hal ini kita juga harus mengetahui bagaimana para sahabat Nabi itu mengikuti, meneladani Rasulullah SAW. Itu. Jadi apa yang diteladani oleh sahabat itu apa saja. Itu ya. Sehingga sahabat ya misalnya tidak ketika mau puasa terus-menerus, ya itu dilarang oleh Nabi ya. Itu. Kemudian ketika turun ayat tentang ini, ayat yang agak sensitif ya. Itu fankihu ma tobalakum minan nisa masna sulasa baruba. Ini ayat sensitif ini. Ayat favorit itu. Tapi kan ayat ini sebenarnya adalah kalau dilihat asbabun nuzulnya ya. Ayat ini kan turun ketika orang-orang jahiliyah itu istrinya banyak sekali gitu. Ya, justru ayat ini itu membatasi itu. Ya, mengurangi kebiasaan jahiliyah yang roba rabi ya. Jadi bukan ayat nambah ya, bukan. Bukan ayat nambah sebenarnya itu. Ayat mengurangi. Ayat mengurangi sebenarnya itu. Karena mereka sudah punya banyak istri. Terbukti apa? Para sahabat menceraikan istri-istrinya itu dan hanya ditinggalkan 4 saja. Nah, sedangkan Nabi SAW tidak menceraikan istri-istrinya. Padahal dalam satu waktu ketika ayat ini turun, istri beliau itu ada 7 orang. Itu. Nah, ini menunjukkan bahwa apakah kita meneladani Nabi punya istri 7? Ya, tentu tidak demikian. Kenapa? Karena para sahabat menyikapi ayat ini itu adalah menceraikan istri-istrinya dan disisakan 4 yang masih apa namanya dijalin kan itu. Nah, jadi secara umum memang apa namanya, meski ayat ini Al-Ahzab itu kan turun berkaitan dengan keteladanan Nabi dalam perang Ahzab ya. Ya, tetapi para ulama itu menunjukkan al-ibratu bi umumil lafdzi la bi khususis sabab. Ya, jadi ibroh yang diambil keteladanan dari Nabi itu bukan hanya dalam berperang, gitu, tetapi keumumannya. Ya, apa saja kita teladani selama itu tidak ada kekhususan bagi beliau. Ya. Tadi bicara mahabbah ya, bicara dengan cinta. Tadi cinta itu harus dibuktikan dengan perilaku, dengan tindakan, dengan apapun. Bagaimana dengan konsep cinta itu buta dan tuli dengan memandang kepada Nabi? Iya. Ya, jadi cinta kepada sesama manusia itu ada batasannya ya. Cinta kita kepada sesama manusia itu ada batasannya, kecuali kepada Nabi SAW. Kenapa? Kalau manusia yang lain itu kan punya salah, gitu ya. Itu kalau Allah buka aibnya itu, manusia itu wakil nggak layak untuk kita teladani, gitu ya. Apalagi para pejabat sekarang ini itu semua ngawur tok isine. Nah, itu enggak. Kalau Allah buka aibnya itu enggak ada yang bisa diteladani dari mereka. Kira-kira begitu ya. Nah, tapi Allah menutup sebagian aib mereka sehingga ya masih dipilih lagi dalam periode berikutnya meski dia itu keluar masuk penjara. Walaupun itu tidak dicintai masyarakat. Ya. Nah, sedangkan kecintaan kepada Nabi itu adalah cinta kita kepada seorang yang maksum. Betul. Bahwa beliau itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan diampuni kesalahannya kalau ada kesalahan ya, tetapi dalam perjalanannya beliau itu kan tidak pernah terjadi kesalahan. Jadi ketika mau melakukan kesalahan itu sudah ditegur oleh Allah kemudian tidak jadi melakukannya. Gitu. Jadi maksumnya Nabi SAW itu di sini. Sehingga wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Jadi apa yang beliau bawa itu bukan dari nafsunya ya, tetapi adalah merupakan wahyu. Sehingga qauliyah beliau itu wahyu, amaliyah beliau itu wahyu, takrirnya beliau melihat satu kejadian itu juga wahyu ya. Jadi berbagai keadaan yang beliau lakukan itu wahyu. Nah, meski nanti dalam beberapa satu keadaan sahabat itu sempat ada yang bertanya itu. Ya, ketika misalnya dalam urusan strategi perang ya. Beliau itu kadang ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ini itu wahyu ataukah pendapatmu pribadi?" Nah, ketika beliau itu mengatakan ini wahyu ya, sahabat itu tadi if love is blind itu. Jadi tidak gak melihat akibat dari melakukan itu apa. Kenapa? Karena akibatnya pasti baik. Kenapa? Karena taat kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Menjalankan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu mesti baik, mesti maslahat. Gitu. Jadi kalau cinta kita kepada Nabi ini buta, ya itu tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Bahkan la yu'minu haddukum. Ya. Hatta hawahu tabaan lima ji'tu bih. Gitu. Jadi tidak beriman salah seorang di antara kalian itu hingga dia mengikuti ya nafsunya itu dituntun untuk mengikuti apa yang beliau bawa. Gitu. Jadi kalau nafsu kita ini bertentangan dengan apa yang beliau bawa, ya ini berarti la yu'minu ahadukum. Tidak sempurna keimanan kita itu sebenarnya. Ada cacat dalam keimanan kita ini. Itu ada khalal. Benar ya. Ya. Pripun Sardi? Apanya? Iya, Zat. Tadi ikut nimbrung diskusi ya. Kayaknya menarik banget ini ya. Sudah mendalam. Lalu ini mau tahu. Apa gitu? Iya, saya tertarik tadi yang disampaikan bahwa sebetulnya kan konteks ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah itu kan turun kan menyikapi perang Ahzab ya. Artinya memang kalau kita ambil keteladanannya itu ya keteladanan dalam konteks bukan saja pada perkara yang kecil tapi juga pada perkara yang besar kan. Konteksnya kan perjuangan perjuangan Islam gitu. Nah, mungkin Ustaz bisa gambarkan tentang sebetulnya bentuk-bentuk keteladanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau dalam konteks perjuangan untuk penegakan Islam. Padahal kita tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan berjuang di dalam masyarakat masyarakat jahiliyah ya. Yang di sana itu ada kultur, di sana itu ada sistem, di sana itu ada penguasa, yang penguasa itu menjadi menjadi penghalangan daripada perjuangan yang dibawa oleh Rasul. Nah, ini keteladanan Rasul seperti apa ini yang perlu kita lanjutkan. Kayaknya pas juga dengan konteks kita sekarang ya. Ya, jadi Nabi itu kan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bil huda dengan membawa petunjuk yakni Al-Qur'an ya liyudhhirahu 'ala dini kullih. Ya. Jadi beliau diutus membawa petunjuk yakni Al-Qur'an untuk dimenangkan atas semua agama. Din di situ ya bisa bermakna agama, ideologi, ya, berbagai pemahaman, ikatan-ikatan sosial yang ada. Ya, itu akan dimenangkan untuk Rasulullah SAW. Ya. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Nah, sehingga ketika Nabi diutus ya di dalam satu kaum yang tadi jahiliyah ya fi dhalali mubin, kemudian beliau itu membacakan ayat-ayat Allah, mengajarkan kitab dan hikmah ya dalam rangka untuk mensucikan mereka dari awalnya yang jahiliyah di mana kebiasaan-kebiasaan seorang manusia yang tidak manusiawi, ya. Misalnya menomor sekiankan wanita, kemudian maraknya perjudian, maraknya riba, maraknya prostitusi, ya, dan ya tadi terutama itu ya bayi-bayi perempuan itu legal untuk dibunuh pada waktu itu, jadi itu legal ya. Legal untuk dibunuh. Kalau sekarang mungkin lebih kejam lagi sebenarnya. Bahwa belum lahir sudah dibunuh, diaborsi. Tidak tahu kelaminnya laki-laki atau perempuan itu sudah dibunuh. Ya, kalau dulu itu khusus perempuan ya, janin-janin perempuan. Jahil murokab. Ya, sehingga diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan membawa Quran yang mana Quran itu Allah turunkan untuk menjelaskan semua perkara ya. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Dalam surat An-Nahl ayat 89 itu Allah sebutkan begitu. Sehingga Allah itu mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Qur'an
ya. Dan itu adalah akhlak Nabi. Jadi ketika Sayyidah Aisyah ditanya, seperti apa sih sebenarnya akhlaknya Nabi itu? Ya, dijawab oleh Bunda Aisyah itu, kana khuluquhul Quran. Ya, nek pengen ngerti akhlaknya Nabi ya delok Quran gitu kan, kira-kira begitu ya. Ya, kana khuluqul Quran. Di mana Quran itu kan menjelaskan likulli syai', itu, semua perkara. Jadi Nabi diutus itu ya bukan hanya untuk bimakna khusus li utammima makarimal akhlak gitu. Karena akhlak di situ secara umum maknanya adalah perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Allah memerintahkan misalnya kepada seorang pemimpin fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tatabi ahwa'ahum, Al-Maidah. Ya kan, ayat 48 ini. Bahkan mengancam mereka wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Misalnya dalam Al-Maidah ayat 44. Nah, di sini menunjukkan bahwa ya Quran itu dibawa oleh Nabi untuk dibacakan dan untuk diajarkan kepada umat manusia ya dalam segala perkara, ya dalam urusan pribadi, makan, minum, ya, berpakaian, dalam urusan usroh keluarga, bagaimana membentuk keluarga, dalam urusan bermasyarakat, ya, dalam berekonomi, ya, di mana di situ ayat-ayat tentang kecurangan dalam timbangan itu dibahas, ayat tentang riba dibahas, ya, bagaimana seharusnya kaum muslimin itu bermuamalah, ya, sampai kepada urusan kepemimpinan tadi, gitu. Bahwa seorang pemimpin itu wajib menerapkan hukum-hukum Allah, apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak diterapkan seperti itu, ya penguasa itu bisa zalim, fasik atau bahkan kafir. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Jadi keteladanan seseorang Muslim itu ya haruslah dalam segi kehidupan, segala segi kehidupan. Ya. Dia diamani oleh Allah apa? Diamani seorang guru, ya, seorang mualim, ya, bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan tentang akhlaknya, tugas-tugasnya seorang guru, fikihnya guru itu seperti apa saja. Adab ta'lim ta'limnya seperti apa dan sebagainya. Ya. Tadi Ustaz kan bicara sistem loh Ustaz nih. Nah, di saat ujian yang di dalam jalan dakwah Nabi ini kan ada ujian mulai dari fisik, tekanan sosial, bahkan godaan, diberikan jaminan kekuasaan. Tapi ketika saya pernah membaca itu Nabi tidak mengambil itu. Ini mungkin kecepatan nih Ustaz ya. Enggak apa-apa. Iya. Kan Nabi, tergantung iya. beliaunya. Iya. Mau digas atau direm gitu. Iya, direm. Tapi Nabi nggak mengambil kekuasaan itu loh Ustaz Mas. Atau sebelum itu mungkin ada antum ada yang mau dikonfirmasi dulu. Iya, kepada- saya Iya. baca. Gimana? Sama Itu nanti kita simpan di Iya, pertanyaan. gini sampai Pertanyaan yang akhir tanya aja. dulu. Saya tanya dulu. Saya mau bertanya. Itu saya tanya. Cari lagi di AI ya. Enggak ada. Oh, enggak ada ya. Sudah. Ada ya. Ada. Wih, disalahin yang WA. Mangga, silakan. Ini mumpung beliaunya hadir ya. Ya. Apa hubungan keteladanan Rasulullah SAW sebagai pemimpin negara dengan gagasan sistem pemerintahan Islam kekhalifahan pada masa kini? Dalam perspektif pemikiran Islam yang Rasul dibahas, Rasulullah SAW tidak hanya menyampaikan ajaran agama dalam bentuk ibadah pribadi, tetapi juga membangun dalam memimpin masyarakat serta di negara Madinah. Iya, ternyata Ini- sama beratnya juga. Nah, ini pertanyaan antum atau pertanyaan Saya itu. atau pertanyaan orang lain ya? Kok pertanyaannya membaca? Saya Iki jadi tak lanjut ke HP loh, tapi geser. Enggak apa-apa. Tapi bisa nanti berkaitan ini. Iya, jadi begini. Kepemimpinan dan tadi tawaran. Karena sekarang banyak juga yang sekarang ditawarin langsung ngiler kan gitu ya. Akhirnya kalau Ya, ngambil jadi contoh Nabi pas apa enggak gitu ya. yang pertama begini, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di dalam perjalanan dakwahnya, ya, beliau itu kemudian pernah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni berupa minta kekuasaan.
Ya. Oh, iya. Wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Siro. Jadi, ya Allah karuniakan kepadaku kekuasaan yang menolong. Nah, sebenarnya dari doa yang diabadikan dalam Al-Qur'an ini dan juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa seperti itu ini menunjukkan bahwa dalam mengamalkan Islam secara kafah itu ya, seorang nabi yang akhlaknya luar biasa, ya, kejujurannya, amanahnya, kecerdasannya, ya. Beliau ini kan Al-Amin, kemudian Fatonah, ya, jadi Fatin itu kecerdasan yang luar biasa. Beliau itu adalah orang yang ya amanah, ya, dan lain sebagainya. Sidik, ya, Fatonah itu eh, tidak cukup, gitu loh. Not sufficient, ya, tidaklah cukup untuk bisa mengamalkan Islam secara kafah di tengah-tengah masyarakat. Sehingga Nabi itu meminta kepada Allah dikaruniai kekuasaan. Nah, pertanyaannya, apakah Nabi itu tidak pernah ditawari kekuasaan? Itu, Wah, ini itu kan? langsung menjawab yang tadi itu ya. Iya. Ternyata ketika dakwah Nabi itu masih fardiyah, ya, mendakwai jadi beliau itu soleh secara pribadinya, kemudian mendakwahi pribadi-pribadi para sahabatnya, ya, keluarganya, tapi tidak berefek, tidak terjun ke masyarakat, itu tidak merubah masyarakat, maka tidak ada gejolak, dianggap ya bahkan persilahkan itu, dipersilahkan itu oleh pembesar-pembesar Quraisy. Jarne gitu ya. Ya, dijarno ya kan itu. Tetapi ketika dakwah beliau itu menyentuh muamalah, ya, menyentuh interaksi antara sesama manusia di tengah-tengah masyarakat, interaksi rakyat dengan penguasa, Iya. ya, itu disentuh, maka gerahlah, gitu ya. Istilahnya itu terjadi kegoncangan, pergolakan dalam pemikiran orang-orang Arab pada waktu itu, sampai mereka mengutus Utbah bin Robi'ah, ya, pembesar Quraisy pada waktu itu yang juru lobi untuk melobi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa Utbah? Utbah itu bapaknya Hindun, ya, mertuanya Abu Sufyan. Ya. Dia melobi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya melunak dalam dakwah atau syukur menghentikan dakwah, ya. Atau minimal melunak lah, ya, melunak dalam dakwah. Syaratnya apa? Tawarannya apa? Ditawari menjadi pemimpin, ya, di Quraisy. Atau ditawari harta. Bahkan kalau Nabi menginginkan wanita, dikasih wanita, suruh memilih wanita mana yang beliau ingini. Itu. Nah, ternyata tawaran ini, ya, tidak serta-merta beliau ambil. Kenapa? Karena kekuasaan yang diingini oleh Nabi itu adalah kekuasaan yang menolong agama. Ya, Sultanan Nasiro. Gitu. Bukan sembarang kekuasaan. Itu. Jadi kalau ada kaum muslimin yang berharap pertolongan di dalam dakwah, ya, tapi dia sebenarnya berakidah Islam, ibadahnya kuat, ya, tetapi ketika dia menerima pertolongan dakwah, dia menerima kekuasaan karena kemaslahatan, karena koalisi, ya, bagi-bagi kepentingan, maka ini tidak itibak kepada Nabi, ya. Jadi dia tuh suhro itu saksi atau perilaku suhro itu suluk, ya, perilakunya itu jadi janggal, atau bahkan kalau dia mengambil itu, ya, dengan mendasarkan, ini kan ada pendapat ulama dalam hal masoleh mursalah atau al-ihtisan misalnya, ya, itu sesungguhnya dia mendasarkan pendapat itu bukan ra'yul islami, gitu, tapi mendasarkan kepada satu kemaslahatan, gitu. Padahal Nabi SAW sendiri, ya, ketika ditawari kekuasaan dan kekuasaan itu tidak menolong dakwah, itu tidak diambil oleh Nabi. Ya, kekuasaan itu bertentangan dengan syariah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolak oleh Nabi. Gitu. Dan Nabi punya jalan sendiri bagaimana menuju kepada kekuasaan yang menolong itu. Ya. Tadi bicara kekuasaan guys, itu kan sudah diberikan kekuasaan, kan? Wes nyok kekuasaan artinya kan bisa mengendalikan semua sistem. Artinya ditawari, ya, ditawari tapi tidak diambil, itu tidak Nggak diambil. Iya. Ya, piye iki? Itulah. Itu kalau kita kontekskan dengan kondisi yang sekarang, kalau kita bayangkan bahwa hidup seperti di zaman Nabi, kira-kira sama nggak sih yang dilihat oleh Nabi pada masyarakat Mekah waktu itu dengan kondisi kita yang sekarang ini? Artinya memang
tidak memungkinkan bahwa kita itu melakukan perubahan itu dengan tadi menerima tawaran kekuasaan. Ya, kemudian makanya kan ada istilah sebagian orang itu merubah dari dalam, itu bisa nggak sih? Dirubah. Ya. Masuk dulu ya. Berubah. Jadi yang pertama begini, yang mau dirubah oleh Nabi itu adalah sebuah masyarakat, ya. Di mana masyarakat itu bukan sekedar kumpulan individu-individu, ya, tapi adalah kumpulan individu yang akan berjalan dengan baik kalau punya perasaan yang standar, ya, perasaan atau tolok ukur satu kebenaran itu sama, standarnya itu sama, ya. Kemudian peraturan yang diterapkan itu juga sama, itu tidak tebang pilih, tidak berbeda, ya, tapi satu peraturan. Nah, untuk ini jadi konteks Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung menerima tawaran itu karena memang satu, masyarakat yang mau dirubah oleh Nabi itu belum terbentuk sebagai sebuah masyarakat yang khas, ya. Masyarakatnya masih muta'adidah itu, jadi setelah itu kacau lah, ya. Jadi standar perbuatannya beda-beda, perasaannya senang bahagia dan senang susah itu beda-beda, standar perasaan senang susahnya itu beda-beda, ya. Itu. Nah, maka yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah menyiapkan masyarakat, itu dia membentuk kepribadian seorang pengemban Islam, ya. Kemudian dari orang-orang yang dibentuk itu kemudian dikenal dengan menjadi sahabat Nabi Ridwanullah alaihim, itu mereka diterjunkan ke masyarakat untuk merubah pemikiran dan perasaannya. Nah, memang kekuasaan itu bisa mengatur, ya, tapi dalam tanda kutip, ketika aturan itu dipaksakan kepada sebuah masyarakat yang tidak memiliki standar, ya, pemikiran dan perasaan yang sama, maka masyarakat itu akan bergejolak. Ya, betul. Akan bergejolak. Maka yang dilakukan Nabi adalah menyiapkan masyarakat itu penting. Nah, kemudian dalam urusan, jadi bukan sekedar diterima aja itu dalam hal kekuasaan ini, ya. Tapi kekuasaan yang diinginkan oleh Nabi adalah sekali lagi sultanan nasiro. Jadi kekuasaan yang menolong agama ini, gitu, ya. Nah, jadi bagaimana agama ini bisa diamalkan, diterapkan secara menyeluruh. Kekuasaan ini yang dibutuhkan oleh Nabi. Sedangkan kekuasaan yang ditawarkan itu adalah koalisi, ya, bagi-bagi kepentingan, itu. Dan berbagai kepentingan itu tentu tidak mempertimbangkan halal haram, ya, tidak mempertimbangkan lagi maslahat mudorot dalam standar Islam. Gitu. Nah, dalam konteks sekarang seharusnya ini juga menjadi pelajaran bagi para aktivis Islam atau partai-partai Islam, ya. Ketika mereka itu menerima koalisi atau ingin berkuasa, ya, dengan dalih, ya, kalau berkuasa itu dia akan bisa merubah dari dalam, contohnya mana? Ya. Jadi tidak ada fakta lah, gitu. Tetapi kalau sekedar, ya, membuat perda-perda Islam atau membuat aturan yang berbau-bau syariah, ya, itu mungkin masih bisa, ya. Tapi masih jauh karena standar kita, ya, pemikiran kita, apalagi peraturan kita juga masih jauh. Contoh aja kemarin ada cuitan atau apa itu, ya, curhatan seorang kadek di Universitas Pertahanan, ya, yang dia itu sebenarnya keterima jadi calon dokter di universitas itu. Nah, ternyata ada peraturan, ya, cuma kita nggak tahu, ini perlu di cross check, ya, betul nggak ada larangan berjilbab, gitu kan. Oh iya. Nah, jadi syaratnya dia menjadi kadet itu harus melepas jilbabnya, gitu. Nah, dan akhirnya kan alhamdulillah ditolak, ya, luar biasa nih. Nah, jadi keimanannya kepada syariah Islam itu kan bagus, ya. Bahkan dia rela itu. Dokter itu kan jurusan favorit yang digadang-gadang, rela bayar ratusan juta untuk masuk di dalamnya. Nah, ini bisa masuk tanpa tes, masih masuk tanpa bayar, gitu, ya.
Dan ditolak ya. dan kemudian dia mengundurkan diri karena mempertahankan keyakinannya, ya ini kewajiban menutup aurat. Ini kan luar biasa sekali. Nah, jadi pribadi seperti ini loh yang harusnya dimiliki oleh para partai apa namanya tokoh-tokoh di partai-partai Islam itu. Kalau dia itu menginginkan tegaknya Islam, pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya harusnya gunakan jalan Allah, gunakan Islam, syariat Islam, bukan kemudian menerima tawaran koalisi-koalisi yang itu ya melunturkan keyakinannya. Saya teringat Gitu. dawuhnya Kiai Haji Hamid Fahmi Zakarsi. Wow. Partai Islam sekarang itu tidak ada yang pakai fikih siasa Islam. Tidak ada. Iya, rata-rata menggunakan maslahat. Masalah. Jadi longgar sekali fikih Islamnya itu sangat longgar. Kalaupun ada itu dicari-cari pembenarnya. Ya, misalnya mencari pembenar Nabi Yusuf pernah masuk di pemerintahan itu. Misalnya itu kan ya. Ya. Nah, dalam hal ini kan kita sebagai umat Rasulullah SAW kan di dalam menurut para ulama itu disebutkan tentang syar'u man qablana laisa syar'an lana. Jadi syariat sebelum kita ini bukanlah syariat bagi kita. Iya. Ya, jadi kita berhaji itu bukan karena semata-mata mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi karena Nabi menegaskan fuddu anni manasikaku. Ya, jadi kita ikuti manasik hajinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukan karena meneladani. Kita berpuasa Daud misalnya, ya bukan karena kita mengikuti Nabi Daud, tetapi karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mensyariatkan kembali tentang puasa Daud, ya, puasa yang pernah dilakukan oleh Nabi Daud. Tadi bicara sebentar, masyarakat ya, bicara masyarakat. Pernah saya mendengar sebagian kaum muslimin itu begini, dandani dulu masyarakat, dakwah dulu di masyarakat, nggak usah dakwah memimpin, nggak usah mendakwahkan, nggak usah mengkritik pemimpin gitu, nggak usah mengkritik penguasa. Kita dakwahi masyarakat istiqomah, dakwah. Dengan masyarakat yang ahlu sunnah, masyarakat yang cinta sunnah Rasulullah. Ada yang seperti itu. Pemimpin itu kita doakan saja, kita dakwah masyarakat, kita dandani masyarakat sehingga masyarakatnya akan membawa perubahan secara otomatis. Bagaimana dengan pernyataan kaum muslimin sebagian itu? Iya, ya dalam tanda kutip tidak terlalu salah ya, tetapi kalau membatasi bahwa jangan mendakwai penguasa ya, ini justru kan berarti melaksanakan sebagian atau meninggalkan sebagian syariat Islam ya. Di mana Islam ini sudah turun secara sempurna ya, Quran itu semuanya sudah turun. Gitu. Kita harus terikat dengan Al-Quran, termasuk hadis Nabi itu juga sudah bertebaran ya, yang sahih, yang hasan itu. Ada hadis-hadis yang juga merintahkan kepada kita untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar kepada para penguasa. Ya, Sayyidus Syuhada Hamzah wa rajulun koma ila imamid jairin fanasohahu wa amarahu wa qatala. Nah, jadi justru menasihati penguasa itu kedudukannya sama seperti Sayyidus Syuhada, ya, penghulunya para syuhada. Ini amal yang utama. Iya, amal yang utama. Kalimatul haq. Itu. Itu kalau kita lanjutkan itu pertanyaannya kira-kira begini. Kenapa cenderung kalau konteksnya kayak maulid ya? Contohnya maulid itu pelaksanaan maulid itu rajin diadakan, bahkan oleh penguasa kita juga sering mengadakan gitu ya. Bupati-bupati itu iya. Jadi kadang Nabi diikuti dalam beberapa kalau enggak itu enggak cair loh. Tapi ketika yang dituntut misalnya bagaimana kemudian meneladani Nabi dalam urusan politik, ya tentu politik dalam konteks di ayah su'unil ummah, kemudian yang tidak punya kekuasaan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, itu kan contoh meneladani Nabi. Tapi kenapa kok seperti itu kayak terpisah itu? Ya, jadi meneladani Nabi itu dalam perkara yang ritual, ya, dalam perkara
eh, ya ibadah yang sederhana, tapi kalau untuk urusan politik itu kok tiba-tiba pada belok gitu. Ya, ini makanya PR-nya para ulama itu kan sekarang ini begitu. Ya, macam-macam ya ulama kita itu kan ada yang diundang, kemudian ada pesanan materi nanti begini begitu. Tapi ada juga ulama-ulama yang mukhlis, ulama akhirat ya, yang alhamdulillah meski dipesani begini begitu tetap aja kritis ya, Ya. dengan kebijakan-kebijakan para ulama. Ya, ada Ustadz Dasat Latif misalnya, Ustadz Was ya, Ustadz Terus Somad. Abdus Somad ya. Kemudian ada juga Abah Hanza itu juga mulai kerang-kerang kritik-kritik ya. Nah, ini menurut saya presiden yang bagus gitu. Apa namanya? Sudah mulai ke sana ya. Meski tetap aja masih belum menghunjam ke jantung kekuasaan ya. Nah, jadi ya kita berharap sebenarnya apa namanya? Maulid ini kalau dilakukan oleh para penguasa ya materinya itu fokus tentang bagaimana keteladanan Nabi sebagai seorang penguasa. Sebagai bukan hanya rakyat saja yang disuruh ikut Nabi, tetapi penguasa juga harus mengikuti Nabi, gitu kan? Jadi kalau kepada umat itu ittaqullah, mestinya kepada penguasa juga ittaqullah gitu ya. Jadi bukan takut pada penguasa kan begitu ya. Nah, jadi sekarang kan kecenderungannya itu pesennya adalah pesan yang sebatas fardhiyah. Itu tadi disampaikan kalaupun ini ya akhlak di masyarakat saja gitu. Bahkan disuruh meredam, kita itu disuruh ya baik-baikin penguasa, disuruh bersabar padahal penguasanya dolim misalnya. Nah, padahal atau kalau itu kita doakan saja. Bukankah Nabi juga pernah mendoakan penguasa yang memberatkan urusan rakyatnya itu dengan didoakan oleh Nabi fasquk alaih gitu. Semoga Allah memberatkan urusannya nanti di yaumil qiyamah atau di dunia dan di yaumil qiyamah. Jadi ada juga doa Nabi itu yang untuk penguasa-penguasa yang dolim itu kan juga ada. Dan kita boleh mendoakan dengan doa Nabi itu. Ya. Termasuk juga tidak ada salahnya mendoakan para penguasa supaya dapat petunjuk. Jadi masalahnya tadi loh, asasnya penguasa ini menerapkan peraturan itu sudah salah. Gitu. Nah ini yang harus dirubah. Itu dirubah. Nah merubah ini tidak mudah atau bahkan tidak bisa dilakukan ketika kita itu melakukan koalisi dengan kekuasaan yang ada atau merubah dari dalam. Kenapa? Karena penguasa itu dipilih, diangkat, ya bukan untuk melaksanakan Islam. Ya, berarti ini harus dirubah, pemahamannya harus dirubah dulu. Bahwa penguasa itu dipilih sesungguhnya kan adalah untuk ditaati. Ya. Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Lah ketaatan kita kepada ulil amri itu kan ada batasannya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Itu tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam urusan maksiat kepada Allah. Nah sekarang ini berapa maksiat yang dilakukan oleh para penguasa, ya, sehingga tidak layak untuk diikuti, sehingga harus nahi munkar kalau begitu, gitu loh. Jadi urgensi nahi munkar itu sekarang jadi penting itu. Bahkan ada satu hadis yang mengindikasikan wajibnya nahi munkar itu. La ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar. Harus benar-benar melaksanakan yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, ya. Atau kalau tidak, ya, Allah akan memberikan iqaban, itu satu hukuman kepada kaum itu, ya, berupa apa? Jika orang-orang soleh berdoa, doanya itu tidak dikabulkan. Ya, bayangkan doanya orang soleh nggak dikabulkan, ini sudah merupakan bala yang luar biasa. Ya, padahal Nabi itu, orang soleh itu cenderung dekat dengan Allah dan Allah menjanjikan ud'uuni astajib lakum. Lah kok doa orang soleh nggak dikabulkan, ya, gara-gara meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Ini sudah berapa menit? Masih sore. Tanya lagi, silahkan. Masih banyak yang perlu saya kupas hari. Bagaimana menekan bahwa pemerintah harus menjalankan keadilan amanah, perlindungan terhadap rakyat, penegakan hukum, dan pengurusan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Ya. Ya, jadi bahkan syarat untuk pemimpin dipilih itu kan adalah mereka adil.
Ya, adil dalam hari ini tidak berbuat zalim, ya, apalagi melakukan dosa-dosa besar. Itu. Nah, sekarang ini kan kriteria itu kalau untuk DPR, untuk pejabat, untuk bahkan petinggi-petinggi negara itu kayaknya tidak berlaku. Ya, misalnya berkali-kali berbohong, tetap aja dipilih menjadi wakil rakyat atau menjadi pejabat. Pernah jadi bukan hanya tersangka, yang pernah masuk penjara, keluar bisa menjadi pejabat. Ya, sehingga di negeri apa yang namanya? Negeri para berdebah, ya itu untuk menegakkan keadilan itu seperti menegakkan benang basah, ya. Gimana? Bisa nggak? Jadi yang harus dilakukan itu kan ininya dulu, itu asasnya dulu itu harus dirubah, ya. Bagaimana pemikiran, perasaan para penguasa itu, mereka cinta Islam, ya, cinta Nabi, cinta Quran, itu sampai mati Islam yes. Islam kafir no, la ilaha illallah. Oh, Islam ngono. Kafir no, la ilaha illallah. Ya, itu di TPA. Islam yes ya. Ya, jadi pentingnya di situ gitu loh. Nah, masalahnya sekarang ini di dalam sistem demokrasi, ya, di mana suara terbanyak itu menjadi populi vox dei, suara terbanyak itu menjadi sesuatu yang didewa-dewakan gitu, ya. Jadi untuk menjadi pejabat itu tidak melihat karakter, akhlaknya, adabnya, imannya, itu fakihnya, itu tidak dilihat di situ. Tapi seberapa terkenal dia, ya, seberapa banyak partai yang berkoalisi mendukungnya, atau seberapa besar modal yang membackup dia. Bukan yang dikeluarkan loh, ya, yang membackup dia. Karena kadang dia itu tidak mengeluarkan banyak modal, itu, tapi di backup oleh cukong-cukong oleh para pemilik modal di balik itu. Bahasa Jawanya para kapitalis, Ya, para oligark. Ya. Istilah kerennya tidak melihat isi kepala, isi otak, tapi yang dilihat adalah Si kantong. isi kantong. Kepalanya ya kopok. Jadi untuk menegakkan yang seperti itu tuh, ya nanti hanya abang-abang lambe aja. Wah, apa lagi Betul. istilahnya? Tadi benang basah, sekarang Apa nih gue ya? malingnya nih lambe turah. Nah, gue gak lambe lah. Ya, nah, artinya begini. Jadi kalau kita itu melihat kondisi penguasa, ya, yang seperti ini, para pemimpin yang seperti ini, kemudian dituntut mereka berbuat adil, itu ya susah, ya. Karena mereka itu menjadi pejabat, menjadi penguasa, menjadi pemimpin itu atas iklan atau atas dukungan dari para oligarki, ya, oleh para pemilik modal, para kapitalis, ya, sehingga ya mereka melakukan kontra-kontra politik gitu, seperti misalnya makan bergizi, ya. Ya. Itu kalau memang programnya mau baik, ya, makan bergizi itu kan ya serahkan ke kantin kan gitu. Ya. Jangan satu SPPG suruh ngurusin ribuan siswa, ya. Ya nanti kecenderungannya mudah basi, masaknya tergesa-gesa, tidak higienis, itu akan apa namanya, ya, berbanding lurus gitu, ya. 19 juta lapangan pekerjaan loh itu satu. Ya, tapi kan ibu-ibu kantin akhirnya menganggur, ya. Harganya juga susah gara-gara itu, ya. Bikin kopdes, tetangganya nganggur. Itu bisa menutup toko-toko kecil juga itu nanti. Kasihan. Merusak pasar. Tuh, jadi yang kalau mau adil itu susah itu sekarang ini, gitu. Karena mereka naik itu adalah bagi-bagi kekuasaan. Ya, jadi ikatan yang dibangun itu adalah ikatan kemaslahatan, ya, dan di mana ikatan ini bersifat temporal. Nanti selama kemaslahatan ini bisa diraih, ya mereka akan berkoalisi. Tapi kalau kemaslahatannya sudah tercapai, koalisinya bisa buyar, ya, untuk menuju kepada pemilu berikutnya. Iya, jadi
sederhananya sistem demokrasi ini sistem warisan Nabi bukan sih? Wah, Waduh. Waduh, itu nomor-nomor satu. Wah, ini tadi ngomong bahas demokrasi itu. loh ya, gak ada yang ngomong demokrasi. saya belum mendengar bahwa Nabi SAW itu mengatakan bahwasanya sumatakunu demokratiu. Nah, itu kan alamin haji nubuah itu kan tidak ada. Itu ya. Iya. Tapi kerajaan ada nggak? Nah, eh, kerajaan itu kan disebut oleh Nabi dalam konotasi yang negatif, ya. Misalnya mulkan aldon, mulkan jabriyatan. Nah, ya. Jadi mereka itu yang menurut Imam Asy'uti itu seperti kal mulk. Nah, jadi para penguasa Islam itu melaksanakan kekuasaannya kayak raja-raja berkuasa, kayak raja-raja memerintah. Gitu. Mulkan aldon itu sebenarnya masih ke Islam yang diterapkan, ya. Tetapi mereka berbuat dolim. Artinya seperti raja-raja itu memerintah. Misalnya kayak Muawiyah mengangkat anaknya menjadi raja, apa? Menjadi Penerusnya. penguasa kan gitu ya. Dengan merubah konstitusi. Misalnya, kok sekarang Beda konteks, beda konteks. Sorry. Ya, tapi menarik gitu saya ya. Jadi memang kalau dibahasakan sekarang itu kan kita memang mengharapkan itu kan munculnya para ulama-ulama karena Nabi kan sudah tidak ada, ya, ulama-ulama yang menjadi pewaris dari para nabi. Nah, sementara ini yang memang sekarang itu langka ya. Jadi kalau Syekh Sabit Hawaja itu kalau dia membuat kategorisasi ulama sekarang itu kurang lebih dia bagi jadi 3 kategori ya. Ada ulama yang disebut sebagai ulama sultoh ya. Sultoh ya, ulama penguasa biasanya jadi stempel penguasa atau bahkan jadi Pak Corong lah ya, kepentingan penguasa kan banyak sekarang ya. Begitu ditawar tadi ya. Ya ada lah. Ya. Nah, biasanya ulama-ulama seperti ini itu sangat sulit ya kita harapkan dia bisa membangkitkan umat. Nah, yang kedua itu adalah ulama ummah. Nah, ini juga agak sulit kita harapkan membangkitkan umat. Karena seperti tadi yang digambarkan itu bahwa yang disampaikan itu adalah yang masyarakat itu senang, ya. Jadi bukan yang seharusnya masyarakat dengar, tapi yang ingin didengar itu adalah yang masyarakat itu senang gitu. Ya. Nah, sehingga kalau mau ngajak umat ke arah bangkit itu juga susah. Nah, baru kemudian kategori yang ketiga itu yang disebut dengan ulama milah. Nah, ini menurut Sabit Hawaja ya. Jadi ulama milah itu ulama yang dia berpegang pada apa namanya? Pada warisan Nabi ya, memperjuangkan risalah Nabi meskipun dengan konsekuensi dia mungkin tidak mendapatkan bagian daripada dunia gitu ya. Nah, kita berharap bahwa kelak nanti akan muncul itu para ulama-ulama ya yang bisa memimpin umat untuk mengabdikan kecintaannya itu benar-benar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Semoga. Ya, monggo. Mungkin ada. Mungkin langsung closing saja. Nah, Ya itu. bisa jam ya. Besok tak amat tak panas. Ya, monggo. Kalau ada yang mau di closing statement, ya. Closing bagaimana? Karena kebetulan nasi kita juga sudah pada dingin kayak. Tambah satu. Udah mau 10 menit juga nggak apa-apa, tapi mungkin 1 menit kita udah tinggal. Iya, jadi begini. Meneladani Rasulullah SAW ya, itu harus didasarkan kepada perintah Allah dalam Quran surah Al-Hasr ya, ayat 7, di mana secara ibrahnya adalah wa ma atakumur rasulu ya, dan apa saja yang dibawa diperintahkan oleh Rasul fakhuduhu, maka ambillah itu. Wa ma, dan apa saja yang nahakum anhu, dilarang atas kalian, itu dari Rasul itu melarang, fantahu, maka tinggalkanlah. Nah, sehingga dalam hal ini kita harus meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentu
sesuai dengan amanah apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya. Sebagai rakyat meneladani, sebagai pemimpin juga harus meneladani, sebagai suami meneladani Rasul, sebagai para istri-istri juga harus meneladani istri-istri Nabi dan bagaimana Nabi mendidik istri-istrinya. Nah, kemudian dalam urusan dakwah, ini juga penting ya. Dalam urusan dakwah, tadi kan sempat disinggung bagaimana Nabi SAW itu merubah masyarakat dan berhasil, gitu ya, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, diberi kekuasaan yang menolong. Nah, ada satu aktivitas yang aktivitas ini tidak begitu dipahami oleh kaum muslimin sebagai aktivitas yang fardu. Apa itu? Aktivitas Nabi SAW menawarkan Islam, ya, kepada para pemilik kekuatan, pada ahlun nusroh namanya. Siapa itu? Para qabilah-qabilah. Ya. Nah, Nabi SAW ya, setelah menyiapkan masyarakat, mulai ada penolakan, ya, kemudian mendakwai masyarakat, merubah interaksi mereka itu ke arah Islam, ya, kan terjadi gejolak yang luar biasa, ujian yang diterima Nabi juga sangat luar biasa. Itu. Maka beliau kemudian melakukan satu aktivitas yang sangat sulit dan beresiko. Apa itu? Thalabun nusroh. Ya. Ada kabilah-kabilah yang beliau datangi. Ya. Ada yang menyebutkan itu ada 40 kabilah. Ya. Kemudian diriwayatkan 17 kabilah itu menolak. Ya. Disebutkan ada 17 kabilah itu menolak Nabi SAW. Ya. Mulai dari Taif, ya, sampai Bani Amir bin Sa'sa'ah. Nah, penolakan-penolakan dari para kabilah untuk diajak masuk Islam dan menerapkan Islam secara kafah ini tidak menghentikan Nabi melakukan yang namanya thalabun nusroh. Ya. Padahal aktivitas ini beresiko dan merepotkan. Ya. Maka ini menunjukkan Nabi melakukan satu aktivitas yang sulit, menawarkan berulang-ulang. Aktivitas ini sebenarnya adalah korinahnya adalah fardu untuk dijalani bagi para pejuang yang ingin menegakkan Islam di tengah-tengah masyarakat. Nah, inilah sebenarnya adalah metode dakwah Nabi untuk menerapkan kekuasaan. Dan ini tidak banyak diikuti oleh partai-partai Islam sekarang, atau ormas-ormas Islam sekarang yang diperalat untuk menjadi bemper partai-partai Islam. Itu nun sewu, ya. Ini kan lagi banyak pembicaraan, ya. Sebenarnya para tokoh-tokoh NU pun tuh mulai mengeluh, gitu. Ketika NU hanya dijadikan sebagai bemper kekuasaan, ya, kekuasaan itu sejak zaman dulu. Saya kemarin ikut bagaimana Kiai Musta'in Syafi'i, ya, Tebu Ireng itu, kemudian Kiai Mustafa Bisri, kemudian ada peneliti sejarah, ya, Profesor Hermawan Sulistyo, ya, Pak Kiki diwawancarai oleh NU Online, ya, media NU Online itu, ya, bagaimana kansnya NU selama ini di perjalanan Indonesia itu, ya, mengarah ke sana bahwa kebanyakan NU itu bukannya NU, ya, jadi ormas Islam termasuk NU itu hanya dijadikan sebagai alat kekuasaan saja. Idealnya ke depan ini harus kembali kepada khitoh, biasanya kan gitu, ya, bahwa dulu ormas Islam itu didirikan atau hendak disatukan sebenarnya adalah lahirnya ormas Islam itu awalnya kan menyikapi tentang Komite Hijaz, gitu. Meski kemudian dibelokkan oleh ante-ante asing, dalam hal ini ya tentu agen-agen Belanda pada waktu itu, agen-agen Inggris, bahwa perjuangan persatuan kaum muslimin itu dibelokkan menjadi primordial. Yang dibahas itu kembali kepada masalah-masalah fikih, ya, yang cenderung fikih itu ikhtilaf. Ya, akhirnya mereka tidak bisa bersatu. Maka kalau kaum muslimin pengen bisa bersatu, ya, secara fardiyah silahkan dia mengamalkan mazhabnya masing-masing. Itu. Ya, dalam masalah sholat, masalah wudhu, masalah ibadah-ibadah mahdoh itu dipersilakan. Tapi dalam urusan politik ini, dalam urusan
itu harus ada tabani yang tidak banyak perselisihan di kalangan kaum muslimin. Itu. Terutama adalah mereka harus meninggalkan egonya ketika menginginkan kekuasaan yang menolong. Gitu. Karena kalau jangan berpikir dulu siapa yang harus berkuasa. Itu. Tetapi kekuasaan seperti apa sih yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus diwujudkan itu dulu. Itu. Nabi ketika ditawari ketika tawarannya kepada Bani Amir bin Sa'sa'a itu diterima, ya. Kemudian Bani Amir bin Sa'sa'a mengatakan bahwa sepeninggalmu wahai Muhammad, kekuasaan itu engkau serahkan kepadaku, kepada kaumku, ya, kepada Bani Amir bin Sa'sa'a. Koalisi yang seperti itu adalah koalisi kemaslahatan, ditolak oleh Nabi. Ya, kenapa? Karena Nabi punya keyakinan bahwa siapa yang berkuasa itu kan hak prerogatif Allah. Itu tugas kita itu menuju kepada kekuasaan yang menolong, mewujudkan sistem ya penguasa yang menerapkan hukum-hukum Allah, dia dibayat untuk mengamalkan Quran dan Sunnah, ya, menolong agama Allah ini. Nah, siapa yang memimpin itu bukan menjadi wewenang kita sebenarnya. Gitu. Meski ya dipersiapkan, kan itu ya dipersiapkan ya. Misalnya orang-orang sepeninggal Rasul SAW dulu kan kaum Muhajirin mempersiapkan Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Orang-orang Ansor mempersiapkan Abu Ubaidah misalnya. Ya itu ya tidak ada masalah itu. Tapi ketika siapa yang berkuasa harusnya legowo. Gitu. Jangan sampai terjadi di masa lalu ya Masyumi yang kemudian berpecah itu kan karena primordial. Ya, jadi penting bagi kita meneladani Rasulullah SAW dalam urusan dakwah ini. Karena tahapan-tahapan dakwah Nabi ini dibimbing oleh wahyu. Ya. Gitu. Nabi melakukan ini dan itu dibimbing oleh wahyu. Termasuk adalah bagaimana Nabi itu mendapatkan pertolongan dalam dakwah ini. Gitu. Ya, tanpa koalisi. Gitu ya. Tanpa bagi-bagi kekuasaan. Apa mungkin saat sekarang ini kalau menggunakan demokrasi memang tidak mungkin. Itu. Karena balik lagi nih. Iya. Karena apa? Karena demokrasi itu butuh modal kan. Melaksanakan suksesi dengan demokrasi itu butuh modal yang sangat besar. Pemerintah saja untuk pemilu itu mengeluarkan modal yang sangat besar. Itu belum para konstantannya yang harus berkampanye juga sangat besar. Nah, tetapi kalau menggunakan cara-cara Islam, ya bahwa tokoh itu dikenal karena kiprahnya di tengah-tengah masyarakat, ya misalnya kita kenal Ustaz Hadi Hidayat ya karena beliau ngisi ceramah di mana-mana dan tidak minta bayaran. Kita kenal tokoh-tokoh Islam misalnya dari Muhammadiyah ada Pak Haidar Nasir, Pak Din Samsudin ya karena keikhlasan beliau di dalam memimpin organisasi dan juga di dalam membina masyarakat. Nah, kita kenal tokoh-tokoh ulama-ulama, kiai-kiai ya yang mukhlis ya. Itu juga demikian ya di Tambak Beras itu ada Gus Aam misalnya, di Tebu Ireng ada Kiai Mustain Syafi'i ya. Ini kalau diteruskan nanti ketemu dengan 8 kandidat PBNU ini. Oh gitu ya. Ya. Dan lain sebagainya kan gitu. Dan lain sebagainya dan sebagainya. Jadi silakan saja itu kalau mau diusung kan silakan gitu ya. Silakan, tapi yang lebih penting daripada itu tuh bukan siapa yang diusung. Itu dia itu diusung untuk apa? Itu yang lebih penting gitu. Untuk menerapkan Islam ataukah untuk menjaga sistem demokrasi yang rusak dan rusak ini. Dan di situ ya. Kalau kita mau meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bahwa warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam sepeninggal beliau itu kan la nabiyya ba'di wa satakunu khulafa'u fataksu. Jadi warisan Nabi itu adalah adanya para khalifah sepeninggal beliau. Dan itu sudah diwujudkan. Sampai-sampai sahabat itu menunda pemakaman jenazah Rasulullah SAW ya, untuk memilih Khalifah Abu Bakar. Setelah Khalifah Abu Bakar terpilih, baru ya 3 hari dengan 2 malamnya itu jenazah Rasulullah SAW dimakamkan. Masya Allah. Jadi luar biasa ini. Luar biasa. Karena biasa duluan. Benar.
Ya ini menarik ya. Kalau memang kalau kita teruskan itu Hmm. bisa sampai subuh ya. Ya. Cuma karena kita dibatasi oleh waktu ya. Dibatasi oleh makanan selak mendadak. Ya, jazakallah khair. Kalau khair ya, mudah-mudahan nanti kita bisa lanjut lagi. Masih banyak sebetulnya hal-hal yang bisa kita Kita bahas. urai ya. Iya. Monggo, silakan. Ya, jazakallah khair. Gus Awi, Minum. kemudian Ustaz Wardi, Mas Bagus. Masa Mudah-mudahan ke Ustadz juga ya? ya, ya. Ustaz Bagus Ustadz bagus. radhiyallahu anhu. Wah, berarti. Iya. Start saya mah dibaca deh. Ya. Luar biasa pemirsa Editorial terpanjang. editorial Mataraman. Diskusi terpanjang ini. Ini diskusi hampir berapa menit ini teman-teman media ini? Hampir 1 jam ya. Kayaknya lebih kayaknya. Sampai saya nggak lihat menitnya ini. Di edisi Maulid Nabi ini, edisi Maulid nih, kita Spesialnya. edisi yang spesial ini kita membahas dengan tanpa tedeng aling-aling, pelan-lanan Bloko Suto ya. Bahwa Nabi, kita meneladani Nabi tidak hanya berhenti dalam ibadah-ibadah ritual atau hanya kita Seremonial. saja, bahwa kita meneladani Nabi itu secara keseluruhan apa yang diajarkan Nabi kepada kita. Sebagaimana tadi dikatakan dalam surah, barang siapa yang mencintaiku, gimana? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian itu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, itibaklah kepada aku. Dengan apa? Dengan hakul itibak, dengan sebenar-benar itibak. Bagaimana Nabi mencontohkan, memerintahkan kita untuk beriman kepada Allah. Bagaimana Nabi memerintahkan kita beriman kepada malaikat, kemudian kitab, qadar, kiamat. Begitu pula kita beriman padanya. Bagaimana Nabi memerintahkan kita untuk sholat, kemudian zakat, puasa, haji. Begitu pula lah kita melaksanakan sesuai perintah Nabi itu. Pun juga ketika Nabi memerintahkan kita bagaimana Nabi bermuamalah, bagaimana bersosial, budaya, politik. Begitu pula lah kita mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi itu. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan diskusi ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan membawa perubahan masyarakat dan bahkan para pemimpin kita, khususnya pemimpin kaum muslimin di negeri-negeri Islam ini. Dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wa'afu minkum, nasrul minallah wa fadlu qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.